Disiarkan serentak di 92 radio anggota PRSSNI Jawa Timur. Inilah Spektrum Radio Jatim. Selamat pagi, bersama saya Nadia Diptia. Kementerian Dalam Negeri Kemendagri tengah melakukan uji coba KTP elektronik atau iktp digital. iktp yang dilengkapi quick response, QR code itu bakal menjadi identitas digital dari setiap penduduk Indonesia. Sejauh ini, proses digitalisasi iktp sudah dimulai di 58 kabupaten dan kota di Indonesia. Uji cobanya telah dilakukan sejak 2021, di mana nantinya KTP elektronik digital akan diterapkan ke seluruh secara bertahap. KTP digital adalah pemindahan KTP elektronik ke dalam handphone, baik berupa foto atau berupa QR code yang dibuka di handphone melalui aplikasi khusus dinamakan Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Mengenai masyarakat yang belum memiliki smartphone dan akses internet di daerahnya buruk, pemerintah, kata Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, mempunyai skema solusinya. Untuk bisa memiliki identitas digital, syaratnya harus memiliki handphone atau smartphone. Kemudian daerahnya harus ada jaringan. Dan masyarakatnya harus bisa menggunakan teknologi. Untuk itu, maka Dukcapil tetap memberikan pelayanan pembuatan identitas digital ini secara bertahap. Yang belum punya handphone, belum ada jaringan, tetap kita layani dengan bentuk fisik dan pelayanan manual seperti sekarang ini. Oleh karena itu, penerapan identitas digital ini dilakukan secara bertahap. Dukcapil tetap menerapkan prinsip double track system services, pemberian layanan dengan dua jalur, layanan digital dan layanan secara fisik manual. Sebagian warga sudah mempunyai KTP digital, salah satunya Ratih, warga Surabaya. Namun dia mengeluhkan masih ribetnya proses pembuatan KTP digital serta belum terintegrasinya di banyak layanan publik lainnya. Untuk proses pembuatan KTP digital sendiri menurut saya agak sulit ya. Sulitnya dalam hal verifikasi. Kadang nggak masuk di email kita dan harus menunggu beberapa saat di komputer kecamatan untuk bisa mendapatkan kode verifikasi tersebut. Kemudian kita juga harus menginstal aplikasi yang namanya IKD ya. Nah, lagi-lagi dengan jaringan internet yang kadang lemot dan susah diakses itu memakan waktu yang tidak sedikit. Meskipun dari pihak kecamatan membantu kita sih dalam proses pembuatannya itu. Menurut saya kekurangan dari KTP digital ini yang pertama adalah masih banyaknya instansi layanan publik yang belum familiar dengan KTP digital, di mana mereka sendiri masih mengharuskan masyarakat untuk menyediakan KTP fisik, tentunya dalam bentuk fotokopi maupun KTP yang asli. Karena KTP digital sendiri tidak bisa di-print maupun di-screenshot. Jadi sedikit menyulitkan kami ya dalam mengurus administrasi layanan publik. Kemudian penggunaan KTP digital ini tidak dapat dilakukan tanpa internet. Kelebihannya bagi kaum milenial tentunya sangat fleksibel dan nyaman. Dengan gawai masing-masing, KTP digital itu tetap melekat di gawai kita. Tapi apabila HP kita hilang, tentunya itu sangat mudah sekali disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Alasan pemerintah menerapkan iktp digital adalah untuk penghematan anggaran atas pengadaan belangko. Di sisi lain adalah untuk mencegah terjadinya tindak korupsi melalui peniadaan tender pengadaan belangko iktp. Sudah tepat dan benarkah alasan pemerintah tersebut? Berikut pendapat pengamat kebijakan publik Universitas Negeri Surabaya, Hananto Widodo. Jadi begini, kita harus melihat antara alasan normatif dengan bagaimana nanti di lapangan nanti. Karena begini, kalau di lapangan biasanya itu meskipun ya ada kebijakan dari pemerintah pusat, tapi kalau sampai ke daerah itu lambat,
lambat, maka itu akan jadi masalah. Seperti yang pernah sering saya katakan, pada sekitar tahun 2006, hanya sebelum EKTP itu aturannya kan KTP itu 5 tahun, ya kan? Sudah berdasarkan undang-undang kependudukan. Tapi ternyata di lapangan itu masih berlaku 3 tahun lah, semacam itu. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh perangkat daerah. Jadi bagaimana birokrasi bisa bergerak cepat untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan EKTP ini. Jadi bolehlah alasan belangko dan sebagainya itu memang untuk menghemat anggaran, oke. Tapi bagaimana implikasi terkait dengan pelayanan masyarakat? Jangan-jangan nanti ketika di bawah ya ternyata aparat ya itu masih meminta KTP yang cetak, itu seperti itu. Itu yang perlu, Mas. Seperti yang dikhawatirkan oleh sebagian masyarakat terkait aksesibilitas internet yang masih sulit, belum terintegrasinya KTP digital dengan layanan publik di banyak instansi lain, serta kerawanan pembobolan data pribadi warga negara. Berikut masukan dan solusi dari pengamat kebijakan publik Hananto Widodo kepada pemerintah. Kalau terkait dengan data pribadi, itu mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Lah, itu yang pemerintah harus siaga terkait itu. Begitu juga dengan aparat penegak hukum. Karena memang persoalan-persoalan data pribadi ini persoalannya lama, Mas. Bukan persoalan sekarang, tapi sudah lama sekali. Oleh karena itu memang ini yang perlu diantisipasi sekaligus dilakukan tindakan-tindakan jika terjadi penyalahgunaan terhadap data pribadi itu. Nah, itu sudah KTP digital, maka semua hal yang terkait dengan kependudukan itu linknya menjadi satu. Misalnya BPJS ya. BPJS misalnya tidak perlu lagi menggunakan kartu BPJS atau lain-lainnya. Jadi ketika kita itu sudah KTP digital, otomatis akan tersambung dengan link-link yang terkait dengan pelayanan publik. Digitalisasi identitas kependudukan memang bisa jadi memberi banyak kemudahan dan keuntungan, termaksud bagi pemerintah. Tapi semestinya tak hanya berhenti di situ saja. Terkait aksesibilitas, integrasi, dan perlindungan terhadap data pribadi kependudukan harus juga menjadi perhatian yang tidak boleh diabaikan. Kerabat Kerja edisi ini, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, editor Jovi Indrawan, pemimpin redaksi Putri Gede Fransoa, dan saya Nadia Diptia. Sampai jumpa di Spektrum PRSSNI minggu depan. Itulah tadi Spektrum Radio Jatim, persembahan dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia dan didukung penuh oleh